Mbak, tahu nggak sih? Sekarang tuh Gen Z pada udah nggak berminat tuh sama menikah gitu. Punya keluarga tuh udah nggak berminat mereka. Iya ya, nggak sih? iya sih yang aku dengerin dari teman-teman aku ya, kan kita kan as a Gen Z yang mungkin deket-deket sama Gen milenial ya. Iya. Memang mereka tuh agak males sih untuk menikah. Mungkin selain karena soal biaya hidup ya, Iya, biaya mereka tuh hidup, juga mikir kayak kenapa ya kita tuh sebagai wanita yang sudah matang itu cenderung jarang diapresiasi di sekitar kita. Ya mungkin itu ya alasannya kenapa cewek-cewek tuh jadi mungkin rata-rata cewek-cewek ya, jadi pada males nih buat nikah. Tapi emang bener gak sih kalau menurut kamu kalau wanita yang udah menikah, punya anak itu tuh ya udah stuck aja di situ, nggak kemana-mana? Enggak sih, menurut aku juga masih bisa nih kalau udah nikah juga masih bisa berkarir nggak sih? Itu tergantung sama diskusi sama pasangan kita kan. Maksudnya kayak kita mau kayak gimana nih ke depannya, atau mau tetap istrinya berkarir atau yang suaminya aja yang berkarir, kan itu juga bisa ya menurutku. Tapi teman-temanku juga sekarang kayak lagi mikir-mikir lagi nih mau nikah atau enggak gitu. Di era-era sekarang nih. Ya, mungkin aku salah satunya juga sih, karena aku juga kayak mikir-mikir kayak mau nikah nggak ya, terus juga apakah nanti ketika aku udah punya anak diapresiasi juga. Nah tapi kita kalau mau ngobrolin ini kayaknya lebih enak kalau datang dengan ini ya, yang lebih pengalaman dan juga mungkin bisa kasih insight ke kita yang muda-muda, apakah kita tetap bisa berkarir ketika berkarya, berdaya ketika kita emang udah berkeluarga, punya anak, ya kan? Nah kita hari ini teman-teman Gaya bakal live bareng sama Juliana Yu. Dia itu adalah salah satu pemenang dari Mrs. Classy Model Internasional di tahun 2025. Dan sebagai informasi juga, Juliana Yu ini juga sebagai ibu ya. Jadi dia adalah ibu dari 2 anak. Jadi cocok banget nih sama topik kita buat hari ini, soal bagaimana yang memberdayakan buat. Wah, ini dia udah datang. Halo Mbak Juliana. Kayaknya belum ini ya, belum kelihatan nih mukanya. Halo Mbak Juliana. Halo. Cantik banget hari ini. Makasih. Kita manggilnya apa nih, Mbak aja atau apa ya? Queen ya, Queen. Atau apa nih? Juliana aja, Juliana. Oke. Nah, mungkin Mbak Juliana bisa kayak ini dulu ya, introduce dulu ke teman-teman Gaya, ya backgroundnya apa, terus juga sebagai apakah punya anak berapa gitu kan, karena sebagai ibu ya, gitu. Ya silakan Mbak Juliana. Ya, hai semuanya, nama saya Juliana Yu. Saya profesinya sebagai seorang medical herbalist, cosmetologist, nutritionist, mindfulness practitioner juga, dan holistic practitioner. Dan saya memiliki 2 anak kembar, dan mereka sudah besar-besar. Itu sih. Oke, menarik banget nih Mbak Juliana. Selamat datang ya untuk di live bersama teman-teman Gaya nih. Nah teman-teman Gaya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kalau misalkan ada yang nanya tentang pemberdayaan perempuan ya, apalagi perempuan matang ya, yang ibu-ibu, boleh banget nih nanya-nanya di kolom komen ya, biar nanti Mbak Juliana bisa untuk ngejawab ya. Nah mungkin langsung boleh langsung komen ya. Mungkin kita duluan ya yang nanya ya nih. Dari aku dulu nih Mbak Juliana nih. Aku pengen nanya nih. Ada siapin pertanyaannya. Nih, kalau Mbak Juliana ini kan latar belakangnya adalah sebagai pageant. Pageant itu kan mungkin kalau orang-orang taunya kontes model ya, kontes model yang menaikkan kecantikan. Nah sebagai pageant, dan ternyata kalau aku baca di menkom.id itu, ternyata Mbak Juliana ini tuh punya misi untuk menginspirasi banyak wanita, apalagi wanita-wanita yang sudah ibu-ibu gitu ya. Nah bagaimana sih caranya Mbak Juliana ini menginspirasi wanita ya? Agendanya tuh ngapain sih? Apakah
sharing ilmu ke satu yang ke yang lain atau yang bagaimana nih Mbak Juliana? Silakan. Terima kasih ya. Ini nih kakak-kakak semuanya ya. Saya sebenarnya ingin berbagi, di mana dalam hal ini misi saya ini sebenarnya bukan saya rencanakan, tetapi ini adalah misi melalui pengalaman nyata saya, di mana saya setiap hari bertemu dengan wanita-wanita yang dari latar belakang yang berbeda-beda, yang mana mereka itu ada yang dengan wajah lelah, ada yang tidak percaya diri, tetapi di saat itu saya merasa momen yang sangat menyentuh saya itu adalah saat dimana saya bisa melihat mereka saat pulang dengan wajah yang begitu tegak dan confidence mengatakan kepada dirinya bahwa dia bisa disembuhkan wajahnya. Seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan bagaimana agenda-agenda yang saya lakukan itu tentu saja saya yakin ya, saya menggunakan tiga hal, yaitu melalui sentuhan saya, melalui kehadiran saya, dan tentu saja saya lakukan ini melalui suara. Ya, sentuhan itu tentu saja bagi setiap wanita-wanita yang hadir, yang mengunjungi saya menyentuh mereka secara harafiah. Ya, melalui pageant, saya memiliki platform untuk bisa bersuara lebih keras dan lebih luas. Dan tentu saja melalui kehadiran saya di media sosial, di seminar, di komunitas, itu saya ingin sekali wanita-wanita yang melihat saya berkata kepada dirinya, dia bisa, tentu saja saya bisa. Itu sih cara saya untuk menginspirasi orang. Oke, bagus sekali ya insight-nya dari Mbak Juliana nih. Tadi teman Gaya ada yang komentar apa tuh tadi? Coba kita lihat ya. Oh ini, wih. Oh ini, Mbak cantik sekali. Rahasianya apa? Mungkin bisa di-share nih tips-tips kayak ya selain mungkin kalau kita kan kenalnya skincare mungkin ya kayak mungkin apa sih yang bikin rahasia cantiknya ala Mbak Juli ini apa kayak apakah dengan pikiran yang positif atau bagaimana nih? Silakan. Nah, sebenarnya memang sudah sejak lama ya saya memiliki memiliki mimpi yang ingin saya lakukan, karena setiap hari saya melihat wanita-wanita yang tadi saya ceritakan dengan berbagai macam latar belakang dan masalah-masalah yang mereka alami, dan pada saat saya membuat mereka itu menjadi percaya diri kembali, itu rasa kepuasan saya itu sangat besar sekali dan itu membuat saya sangat bahagia. Ya, jadi kalau ditanya apa rahasianya, menurut saya tentu saja kita harus selalu bersyukur, menjadi diri sendiri, berpenampilan yang selalu menghargai diri sendiri, bagaimana membuat diri kita itu menjadi lebih menarik. Itu sih sebenarnya. Jadi tidak berlebihan. Dengan kita merawat wajah kita, tentu saja ini adalah suatu hal yang kita katakan penghargaan terhadap diri kita. Bagaimana kita berpenampilan setiap hari itu juga suatu penghargaan terhadap diri kita. Jadi dengan menyayangi diri kita, tentu saja ini akan membuat kita menjadi lebih positive thinking, memiliki mindset yang lebih baik, sehingga kita bisa menyalurkan ke orang-orang di sekitar kita. Dan kita menjadi lebih sayang terhadap orang-orang sekitar kita, terutama terhadap keluarga kita. Seperti itu sih, rahasianya sih seperti itu. Nah, oke, dicatat nih ya, sobat Medcom, teman-teman Gaya, pokoknya dicatat nih, buat cantik ya, apalagi dengan umur-umur matang nih, catat ya nih. Mungkin mungkin ada yang mau tanya nggak? Aku pengen tanya nih sama Mbak Juliana nih, kan Mbak udah ikut banyak kontes-kontes kecantikan tadi itu, ketemu banyak wanita dengan latar belakang yang luar biasa. Apa pelajaran yang Mbak Juliana dapatkan dan rasakan dari teman-teman wanita di kontes-kontes kecantikan yang telah Mbak jalani? Nah, sebenarnya
ini pertanyaan yang sangat dekat sekali dengan hati saya ya. Sebenarnya secara jujur, pertama kali saya memasuki dunia pageant, tadinya saya berpikir pageant itu adalah sesuatu tempat di mana orang bisa belajar bagaimana membawa dirinya, menampilkan dirinya secara lebih global. Tetapi tentu hal itu eh, ternyata tidak seperti itu. Jauh daripada itu. Saya bertemu dengan wanita-wanita hebat dari penjuru dunia. Dan wanita-wanita hebat yang saya pelajari itu adalah bahwa mereka bukan wanita-wanita yang tidak pernah jatuh. Tetapi mereka itu adalah wanita-wanita yang sudah pernah jatuh, bangun, dan mereka ingin bersama-sama bergandengan tangan dengan wanita-wanita lain supaya mereka itu bisa bangkit bersama. Jadi kalau saya melihat kekuatan seorang wanita itu tidak diukur dari bagaimana sempurnanya bentuk dia, tapi seberapa bagaimana beraninya dia jujur tentang perjuangannya. Seperti itu sih. Jadi Wah, pelajaran menarik banget. pelajaran terbesar yang saya pelajari nih Mbak sebenarnya itu uh, suatu kerentanan itu adalah bukan suatu kelemahan, tetapi adalah suatu kekuatan. Itu sih yang saya pelajari. Dan saya melihat wanita-wanita yang hebat itu bukan wanita yang tidak pernah menangis. Dan mereka itu bangkit sambil mengulurkan tangan kan untuk mengangkat wanita yang lain. Sehingga itu akan membuat kita merasa bahwa kita sama-sama bisa menjadi kuat gitu loh. Itu sih. Wah, menarik banget nih. Iya. Berarti kita sesama wanita nih harus support, harus saling Ya, betul, bergandengan tangan betul, nih. betul sekali. Apalagi kan ketika sudah memasuki lingkup pernikahan, mungkin itu adalah kerentanan kita mengalami kesepian, terus juga tidak percaya diri, gitu Betul, ya. betul, Tadi betul, teman betul. Gaya tuh ada yang nanya tuh, Kang mau tahu tips merawat kulit selama berpuasa? Nah, mungkin kalau kita tanya dulu nih, Mbak Juliani kira-kira Mbak puasa apa Juliani. enggak nih? Saya kebetulan menghargai teman-teman yang berpuasa dan sebagai seorang nutritionist tentu saja saya ingin memberikan tips. Dan seorang holistic practitioner, saya ingin memberikan juga sedikit tips untuk berbagi kepada teman-teman yang berpuasa. Di mana saya ingin sekali di bulan suci Ramadan ini kita itu lebih kusuk, lebih semangat. Sebagai seorang wanita yang tangguh, kita harus sama-sama punya keyakinan bahwa jangan pernah merasa lemah. Kita itu harus bangkit. Jadi saran saya adalah di saat sahur di pagi hari itu, luangkanlah waktu untuk hening. 2 menit saja. Di mana kita itu menutup mata, menarik nafas, dan kita berkata kepada diri kita bahwa hari ini kita kuat, hari ini kita hadir, dan hari ini kita cukup. Itu saja buat kita selama 2 menit itu dengan mengheningkan diri kita akan membawa diri kita kepada arah yang lebih positif. Seperti itu. Dan selama bulan puasa ini tentu saja kita tidak menganggap ini adalah sesuatu hal yang membuat kita lemah, tetapi membuat kita mengintrospeksi diri, membuat diri kita itu menjadi lebih bersih, bersih dalam hal pikiran, dan tentu saja tubuh kita itu menjadi lebih baik. Ya, nah, jadi kita tidak akan membuat tubuh kita menjadi lemah. Setiap kita memasukkan apapun ke dalam tubuh kita ini bukanlah sesuatu yang dibutuhkan, tapi adalah penghargaan terhadap tubuh kita. Benar kan? Jadi kalau saya saraninya adalah karena kita berpuasa, bukalah dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu dengan air putih dan kurma. Itu sudah membuat tubuh kita itu bersih. Dan kemudian kita memasukkan nutrisi. Nutrisi itu tentu saja terdiri dari protein, tentu saja terdiri dari sayur-sayuran dan karbohidrat yang kompleks ya. Di mana protein itu cukup itu adalah sebagai awal untuk membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, membangun tubuh kita. Sedangkan kalau sayur-sayur itu adalah untuk menyembuhkan tubuh kita, dan kalau karbohidrat itu adalah untuk menopang tubuh kita di mana ada yang kurang dan yang tidak, itu menjadi lebih baik. Jadi konsep pikirnya itu simple saja. Yang paling penting adalah mindset kita, bahwa tubuh kita itu butuh untuk selalu berpikir positif.
Jadi bulan puasa ini adalah bulan yang sangat-sangat saya sangat menyetujui untuk membersihkan diri kita, diri dan mindset kita. Itu yang paling penting menurut saya. Betul kan? Ya. Betul, betul. Betul, betul, betul sekali nih teman-teman. Kayak catat ya, bulan puasa dia adalah momen untuk membersihkan diri ya, bukan Betul hanya sekali. soal menahan lapar dan haus, tapi juga menenangkan pikiran, terus juga Betul, menenangkan betul. sikap ya. Jadi melalui pikiran itu bisa nyambung ya ke sikap Iya. kita untuk bisa lebih bijak Bijak. gitu ya. Nah, mungkin tanya lagi nih soal kan karena Mbak Juliana dia sebagai praktisi holistik juga ya. Tadi disebutin sebelum kayak waktu sahur ya. Waktu sahur itu adalah menenangkan diri setidaknya 2 menit untuk menenangkan diri kayak entah tuh diam atau bagaimana. Tapi sebenarnya emang yang benar itu untuk menenangkan diri secara pikiran itu entah itu sahur atau itu sebelum tidur itu bagaimana sih? Saya sangat menyarankan untuk membuka hari kita dan di malam hari itu kita melakukan meditasi yang ringan. Ya, tidak sulit dan tidak usah berbelit-belit. Heningkan aja diri kita sesaat. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mungkin profesi yang berbeda-beda banyak sekali hal-hal yang kita hadapi ya. Jadi saya sangat menyarankan, apalagi ini adalah bulan suci, bulan di mana kita itu bisa berpikir ulang, di mana kita juga menahan lapar, tetapi jangan dianggap menahan lapar itu sesuatu kelemahan, tetapi menahan lapar itu untuk menjaga tubuh kita menjadi lebih sehat, menjaga pikiran kita dan juga kesehatan tubuh kita. Dan saya yakin selama bulan puasa itu akan membuat banyak orang menjadi lebih sehat. Itu sih. Jadi awalilah hari kita di mana saat paling bagus itu pada saat sahur tadi yang saya sebutkan itu adalah mengheningkan itu artinya membuat tubuh kita itu berbicara terhadap tubuh kita. Tidak perlu lama-lama. Tetapi kalau seandainya misalkan ada sebagian orang yang di tengah aktivitasnya mengalami emosi, seketika harus berbicara kepada diri kita sendiri bahwa eh, calm down. Jadi turunkan emosi kita, heningkan aja, diam sejenak, tarik nafas, dan kemudian baru kita mengeluarkan pendapat kita. Dan ini adalah cara yang terbaik untuk membuat tubuh kita itu menjadi lebih sehat loh. Karena kita menjaga tensi tubuh kita juga, ya kan? Jadi saya sangat berharap bahwa semua orang menenangkan diri dan menjaga pikiran dan kesehatan di bulan puasa. Dan saya yakin bulan puasa itu akan membuat lebih banyak lagi orang menjadi lebih sehat. Seperti itu. Oke, ini menarik banget nih. Menarik banget ya ulasannya Mbak Juliana nih. Nah, teman-teman kayak kalau misalnya kan ada yang mau ditanya lagi boleh ya sambil kita scroll boleh ya. Ada tidak ya? Oh, oh tadi ada yang kelat nih. Ke tips cantiknya. Nah, mungkin karena tadi udah disebutin ya, udah sebelumnya kan udah disebutin mungkin kakaknya ketinggalan ya teman kayak yang satu ini ketinggalan, tapi mungkin lebih kayak membahas perspektif gimana ya cara memancarkan kecantikan walaupun ini mungkin segmentasinya mungkin lebih kayak ke ibu-ibu kali ya karena kan kayak ibu-ibu tuh suka banget merasa insecure saya tuh nggak cantik lagi karena tuh udah punya anak gitu. Mungkin gitu ya perspektif kan kalau yang aku baca di Medcomdo tadi Mbak Juli itu apa ya ngomongnya tuh kayak cantik itu adalah relatif, tapi bener gak sih Mbak? Gitu. Boleh silakan Mbak Juliana. Nah, sebenarnya saya ingin bawa sedikit ya terhadap misi saya kepada wanita-wanita Indonesia yang mana saya membawa nama Indonesia ke ajang pageant internasional waktu itu. Jadi saya ingin menginspirasi semua wanita-wanita yang matang ya, artinya di mana wanita-wanita yang sudah berkeluarga itu tetap berpikir positif bahwa masa-masa yang terbaik bagi seorang wanita jika mereka sudah berkeluarga itu sudah selesai, itu saya ingin patahkan bahwa hal itu tidak ada. Yang mana usia itu menurut saya adalah suatu hal yang tidak ada membatasi aktivitas kita. Berkarya itu tidak ada kadaluarsanya.
Jadi saya ingin sekali memberdayakan semua wanita-wanita di dalam komunitas yang saya akan bentuk. Jadi saya ingin berbagi kepada semua wanita-wanita dan ingin menginspirasi. Saya ingin wanita-wanita Indonesia merasa bahwa waktu mereka untuk berkarya itu tidak bisa dihentikan oleh usia. Karena usia itu hanya sebuah angka. Tetapi yang namanya menginspirasi, saling membangun, saling menjaga. Karena wanita itu adalah leher daripada kepala rumah tangga ya. Karena dari wanita itu kita akan terus memberikan karya, akan memberikan karya. Jadi kalau menurut saya usia itu tidak akan membuat kita itu berhenti. Kita akan terus menginspirasi. Nah, itulah yang akan saya lakukan di komunitas yang akan saya bentuk, di mana kita akan saling berbagi, saling memberikan tips dan inisiatif bagaimana membangun, mulai dari membangun keluarga, bagaimana memberikan saran kepada anak-anak kita, bagaimana menjadikan mereka itu memiliki moral yang lebih baik, karena seorang wanita yang ingin tampil itu tentu saja kadang-kadang terhenti oleh karena keluarga katanya ya. Tetapi hal seperti itu saya ingin patahkan. Salinglah menginspirasi karena dari saling menginspirasi, saling belajar hal-hal yang positif tentu saja hal ini. Jadi mulai dari bagaimana menghargai diri kita. Selalulah berpenampilan lebih baik karena berpenampilan baik itu tidak mengukur harga, tetapi bagaimana kita memadu-madankan mulai dari fashion kita, bagaimana menjaga kulit kita supaya terlihat lebih baik, itu bagian-bagian daripada inspirasi. Itu semua bisa kita dapatkan dengan cara yang tidak sulit. Jadi itu adalah satu hal yang membuat saya ingin sekali terus menginspirasi karena wanita-wanita di Indonesia itu banyak yang hebat yang kadangkala saya berpikir bahwa mereka belum sadar bahwa mereka itu hebat. Jadi saya ingin mengajak semua wanita-wanita Indonesia untuk selalu berkarya yang positif dan juga tentu saja bisa membangun sesama wanita dan menjadikan keluarga yang lebih harmonis. Seperti itu sih. Oke, ini sangat menarik banget. Apalagi kan buat kita yang belum berkeluarga ya, Iya. dan juga mungkin untuk teman-teman gaya yang sudah berkeluarga, yang udah punya anak, yang masih merasa insecure gitu ya. Ini ada teman gaya lagi nih Iya, yang yang komen komen setuju. nih. Ini. Berkarya memang tidak ada kedaluarsanya. Nah, si Mbak Juli juga setuju karena berkarya itu memang nggak ada batasan usia, nggak ada batasan taraf ya, nggak ada kayak harus cantik, harus modis gitu, nggak perlu ya. Ternyata ya namanya berkarya tetap harus berkarya tanpa pandang umur, tanpa pandang apapun, tanpa pandang harta. Nih temen gaya ada yang nanya nih, Ada yang nanya nih. Mbak kalau di rumah wajib dandan juga atau enggak nih? Boleh Mbak Julia dijawab. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya sebenarnya ya. Jadi kita jangan selalu merasa ada sebagian mungkin ya yang berpikir bahwa kalau di rumah itu tidak ada yang lihat kita tidak perlu dandan. Hanya suami aja kok atau anak-anak aja kok atau orang-orang di rumah aja. Tetapi berdandan ala kadarnya itu adalah bukti penghargaan terhadap diri kita. Kita sendiri ingin melihat kaca. Pada saat kita dandan juga melihat kaca kan. Jadi berdandan ala kadarnya dan membuat diri kita itu terlihat lebih menarik itu adalah suatu bukti self love. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dan menggunakan baju yang lebih terlihat baik ya. Jadi saya tidak menyarankan kalau di rumah itu kita kucel-kucel, tidak membuat diri kita itu terlihat rapi. Yang biasanya bagi sebagian orang mungkin nggak perlu deh, nanti saya aja kalau mau keluar baru ya. Tetapi jadikanlah awal kita itu merasa bahwa kita aja udah nyaman. Ya, tentu aja berbeda ya pada saat kita mau keluar rumah dengan di rumah. Tetapi yang saya sarankan itu adalah bagaimana membuat diri kita terlihat kalau di kaca aja saya suka melihat diri kita, apalagi orang lain seperti itu sih. Jadi saya sangat menyarankan untuk dandan
ala kadarnya. Jadi pasti harus ada lipstick dong, paling tidak ya. Lipstick yang tidak terlalu yang menor, tapi nude-nude juga boleh. Yang penting wajah terlihat fresh, seperti itu sih. Rambut tidak kucel-kucel tapi disisir ya, seperti itu. Dan memakai baju ala kadarnya, tetapi tidak menggunakan baju tidur seharian seperti itu loh, ya kan? Karena wanita itu kan identik dengan bunga ya. Setiap kita berpenampilan itu tentu saja harus terlihat bahwa kita merasa segar, kita merasa enak dilihat. Seperti itu aja sih. Jadi tidak perlu menggunakan biaya yang mahal, hanya saja bagaimana kita memadu-madankan supaya kita terlihat inilah aku dan aku percaya diri dengan diri aku. Seperti itu. Wah, menarik banget Ah, ya. benar-benar. Nah, Berarti tuh, kita di iya. rumah penting banget nih buat Ya, betul. tetap gendang karena itu Nah. adalah salah satu uh, representasi dari Iya, self love gitu ya, benar. Mbak. Self love Dari ya, mungkin self love kita, kita. betul. Betul. Nah, udah terasa nih nggak ini ya, udah ternyata udah lama banget nih untuk ngobrol bareng eh, Mbak Juliana nih. Nah, sebagai karena kita udah mau selesai Iya. ngobrol-ngobrolnya, mungkin dari Mbak Juliana bisa untuk ngasih penutup ya. Iya, Yang pertama soal gimana nih biar ibu-ibu di rumah tetap berdaya, berkarya. Mulainya tuh dari mana sih? Apakah dari ya udah kita dandan dulu deh, kita mengapresiasi diri dulu deh, terus nanti baru kita mikirin kayak mau usaha apa atau apa gitu. Terus yang kedua mungkin tips-tips untuk ibu-ibu juga nih di bulan yang lagi ngejalanin puasa. puasa ya, bagaimana cara mereka untuk tetap berdaya, berkarya, tetap cantik gitu ya. Apakah lewat praktisi holistiknya, terus juga makanannya harus yang bagaimana, apakah kebahagiaan sebenarnya emang menular kepada anak-anaknya gitu ya. Oke, silakan Mbak Juli. Ya, terima kasih. Saya sangat bersyukur di bulan puasa ini saya dilibatkan untuk memberikan sedikit tips-tips kepada seluruh wanita-wanita di luar sana, terutama ibu-ibu yang sangat-sangat hebat. Ya, di sini saya ingin menekankan bahwa jadilah wanita-wanita yang tangguh. Jadilah wanita yang tidak pernah berhenti untuk berkarya. Jadilah wanita yang selalu tersenyum apapun yang dirasakan, apapun yang dihadapi. Karena wanita-wanita yang tangguh itu adalah wanita-wanita yang siap untuk bisa saling merangkul. Itu sangat penting sekali. Dengan kita memiliki mindset yang positif, kita bisa menularkan kebahagiaan kepada seluruh keluarga, terutama kita akan memberikan moral. Secara tidak langsung kita sudah memberikan moral kepada anak-anak juga di rumah dengan senyuman, sehingga mereka itu merasa lebih secure di rumah, sehingga pendidikan tentang moral itu juga bisa didapatkan. Dan dalam momen berharga ini, tentu saja tidak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ingat, semua wanita harus selalu semangat. Walaupun puasa ya, semangat. Karena puasa itu adalah bulan di mana kita memberikan makanan, asupan ke dalam pikiran kita dan juga batin kita dan tentu saja tubuh kita. Jadi banyak sekali yang berpengaruh dalam hal ini. Mudah-mudahan bulan puasa ini menjadikan kita semua menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, dan terutama bagi wanita-wanita yang sudah matang, saya ingin memberikan inspirasi bahwa usia itu tidak akan membatasi kita untuk berkarya. Kita bisa saling melangkul dan tentu saja jadilah pribadi yang selalu percaya diri. Percaya diri dan memberikan sesuatu yang terbaik terhadap dirinya akan membuat kita merasa bahwa dunia ini masih membutuhkan kita dan kita tidak pernah berhenti untuk berkarya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Juliana, insight-nya benar-benar bagus banget dan teman Gaya juga ada yang setuju nih, pasti pada setuju semua ya, cuma ada yang komen nih. Makasih Mbak, ngebuka perspektif yang berbeda tentang kecantikan. Iya nih, benar banget, karena kecantikan itu bukan hanya soal
produk ya, bukan hanya soal makeup, bukan hanya soal skincare, tapi juga pikirannya juga harus cantik, bener kan? Betul. Nah, pokoknya terima kasih banget Mbak Juana yang sudah menyempatkan waktunya ya, mengisi waktunya bersama kita para Gen Z nih. Kita sangat-sangat ini banget ya, ngebuka perspektif baru tentang kecantikan dari dalam maupun luar ya, dan juga kita juga belajar gimana sih biar tetap berdaya, karena kan kita pasti akan bertambah umur, mungkin kita juga akan menikah, punya anak, dan itu sangat-sangat membuka perspektif kita. Thank you banget, thank you so much Mbak Juliana, sukses selalu untuk karirnya ke depannya dan menginspirasi banyak wanita di Indonesia maupun di luar negeri ya, secara global. Terima kasih banyak Mbak Juliana dan teman-teman Gaya, terima kasih banyak karena sudah menonton kita dan menemani kita 30 menit ini. Yes. Selamat puasa teman-teman Gaya.